atas nama terdakwati Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Hakim, penyusunan dakwaan alternatif menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan adanya keraguan-raguan. Putusan ini membuat Roy Suryo kian percaya diri lantaran punya kesamaan dengan kasus Dr. Tifa pada materi dakwaan yang diterimanya. Roy berharap putusan setelah itu dapat menjadi dasar pertimbangan bagi perkara lain yang berkaitan. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima. Ya, jalannya juga sama, dakwaannya juga sama. Sehingga di Projo DKK. Ya, dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Fauzia Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho, putusan Selaya mengabulkan eksepsi Fauzia Tiasuma bermakna perkara terhadap Dr. Tifa tidak pernah ada kecuali jaksa menempuh upaya hukum lainnya. Tetapi Hipnu menambahkan, perkara Roy Suryo tidak bisa serta-merta disamakan dengan perkara Tifa, karena bisa jadi jaksa akan lebih jeli lagi terhadap dakwaan yang diberikan. Bagaimana dengan Roy Suryo? Suatu yang sangat berbeda. Makanya di sini nanti kalau kita melihat tidak bisa disamakan. Dengan Pak Roy Suryo, penuntut umum akan belajar dari surat dakwaan yang diajukan pada Dr. Tifa. Nah, jadi nggak bisa samakan. Artinya penuntut umum mungkin akan lebih jeli, lebih teliti, baik konsepnya, baik dakwaannya, baik pasalnya, baik terhadap objek, subjek, terhadap syarat material maupun formil dalam surat dakwaan. Di sisi lain, diterimanya eksepsi Dr. Tifa mendapat respons berbeda dari mantan penasihat hukum Roy Suryo, Ahmad Khosinuddin, yang kini menangani tersangka klaster pertama kasus ijazah Jokowi dalam tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis atau TAAK. Pasalnya, dampak diberhentikannya proses peradilan gagal membuat Jokowi hadir di persidangan untuk memperlihatkan ijazah yang selama ini diperkarakan. Kritik juga disampaikan terkait pra-peradilan Roy Suryo seolah sebagai bentuk upaya melarikan diri dari perkara yang selama ini dipermasalahkannya. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan, dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo. Sebelumnya, jaksa mendakwa Tifa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi selaku Presiden ke-7 RI atas tudingan ijazah palsu. Dalam kasus ini, kolega Tifa Roy Suryo juga diproses hukum. Namun kasusnya belum masuk sidang perkara utama karena Roy Suryo masih melakukan perlawanan hukum lewat pra-peradilan. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan nota keberatan atau eksepsi Fauzia Tiasuma terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Lalu apakah putusan ini kemudian akan menghentikan polemik ijazah Jokowi? Lalu bagaimana juga dari Roy Suryo yang hingga kini belum memasuki sidang pokok perkara? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Yasena. Bang Yasena, selamat malam. Selamat malam. Dan hadir juga di sini ada kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Malam Mbak Audrey, Bang Yasena, pemirsa. Ya, kalau di putusan setelah akhirnya
Tifa Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa ini sudah bisa dikatakan menang, Bang. Pertanyaannya, apakah PD-nya Mas Roy juga semakin membuat bahwa kepercayaan diri Mas Roy bahwa nanti dalam sidang pokok perkara Mas Roy juga akan menang? Kita nggak mengatakan bahwa kita akan menang, kita kalah. Kita ini berjuang sesuai dengan apa yang harus kita perjuangkan. Menang dengan kalah itu ya tergantung nanti di pengadilan. Pede, ya kita harus pede. Kenapa? Karena dalam satu barisan. Dr. Tifa dengan Mas Roy itu di dalam satu gerbong, ya kan? Cuma alurnya yang satu ini, gerbong yang satu ini berjalan duluan, yang satu masih di belakang. Kenapa? Karena kita menggunakan jalur yang lain, misalkan pra-peradilan. Tapi kenapa Anda PD-nya itu pede banget, Bang? Artinya adalah nanti bisa menang ya, nanti juga akan tetap meskipun menjalani sidang pokok, tetap putusannya seperti ya mirip-mirip kayak harus pede, ya? Harus pede. Kenapa? Karena kita kasusnya sama, berkasnya sama, gitu kan? Sebetulnya nggak bisa diseplit. Ini berkasnya sama. Bahkan 3 orang yang sudah mendapatkan RJ dengan SP3 itu satu berkas semua gitu loh. Ya kita kalau memang ini udah selesai, yang berikutnya kita harus pede, tidak akan jauh daripada itu. Dan dakwaan juga sudah kami terima. Tapi kan bisa diperbaiki tadi kata Prof. Ibnu bilang, karena jaksa akan belajar dari sidang ya. Tifa Fauzia. Hak jaksa untuk memperbaiki, hak jaksa untuk belajar dari dari perkaranya Dr. Tifa yang sudah putusan selah sudah keluar, ya kan? Itu haknya jaksa. Maka silakan kalau memang mau belajar dari itu silakan. Yang jelas jaksa juga harus memahami bahwa yang terjadi pada Dr. Tifa dan yang terjadi dengan Roy Suryo nanti ke depan itu dalam satu gerbong akan sama aja seperti itu. Kalau akan sama aja putusannya kira-kira nanti akan sama dari Mas Roy sampai dengan Tifa Fauzia. Bang Rifai, kalau gitu nggak seru dong tudingan ijazah ini untuk membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi dari kubu pengacara Pak Jokowi, Bang Rifai? Enggak juga, kalau buat kami tetap seru karena apa? Kalau kami tetap kan nggak bisa ada pembuktian nanti. Enggak akan mandek. Enggak masalah. Jadi gini, ini kan kembali lagi sudah ada putusan selah. Dari putusan selah ini kan teman-teman kejaksaan tentunya melakukan evaluasi dengan 2 pilihan. Kalau dia tidak sepakat, dia mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Kalau dia sepakat, maka dia perbaiki. Nah, di KUHP pasal 75 dimungkinkan dia melakukan perbaikan dan itu kesempatannya 1 kali. Setelah diperbaiki, dia daftarkan lagi ke pengadilan dan kemudian disidangkan. Jadi kembali lagi itu pilihan-pilihan itu ada di pihak kejaksaan. Makin panjang dong nanti kalau misalnya. Enggak juga, perbaikan sebentar-sebentar kalau dia mau melakukan. Tapi kembali lagi kalau dia melakukan perbaikan atau dia memilih banding gitu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan Pak Roy? Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Hipnu. Kalau betul dia memilih untuk memperbaiki, maka juga dia harus memperbaiki dakwaan yang ada di Pak Roy. Menurut pasal 76 kan dimungkinkan 7 hari sebelum dimulai tanggal sidang. Jadi ya hak jaksa. Nanti kami kembalikan bagaimana jaksa bersikap terkait putusan selah ini. Sekalipun kalau kami dari korban lebih mengharapkan lebih cepat lebih baik. Artinya ya sudahlah lakukan perbaikan. Toh juga masalahnya sepele ya. Soal penggunaan pasal 310 dan pasal 43 di KUHP lama ke KUHP baru yang memang tidak mungkin dicantumkan dalam sebuah dakwaan. Harus memilih sesuai asas lex favorio ya. Mana yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Kalau mau pakai yang lama-lama, yang baru-baru, tidak boleh dua-duanya. Kalau Pak Jokowi responnya apa? Pasti udah denger dong hasilnya. Beliau mengembalikan kepada kebijakan kejaksaan. Beliau mempercayai ini. Lebih kecewa karena kan kemarin kan minggu lalu aja udah mengumpulkan teman-teman UGM untuk siap-siap datang. Justru kan sebenarnya kan dengan begini kan dakwaan akan disempurnakan. Semakin disempurnakan semakin baik dong untuk nanti pokok perkara. Jadi bagus-bagus saja. Eksepsi ini kan salah satu proses untuk menguji formalitas dari sebuah dakwaan. Daripada sudah berjalan jauh baru diperbaiki, maka di tahap awal lah dilakukan kesempatan perbaikan. Nah, setelah diperbaiki nantinya kan dakwaan lebih sempurna dan lebih bagus untuk pemeriksaan pokok perkara. Jadi jangan pede dulu untuk Mas Roy ini, Bang. Enggak, hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Ini saya ada rekamannya. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat jadi hal-hal seperti itu ini saya yang dimintanya untuk perlawanan. Gitu. Ini saya suara hakimnya langsung nih. Biar clear ya. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak tersesat. Ini semoga kedengaran ya. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya.
kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Ya. Demikian. Kalau Jelas, pasal ya? 75 ayat Kita nggak 4, ngada-ngada. Jelas hakim pasal memberikan 75 dua ayat kemungkinan. 4 itu perbaikan. Betul. Perbaikan. Keduanya, kan? Ah, ini kan udah Berarti perbaikan atau putusan perlawanan selah. gitu maksudnya? Perlawanan. Ada Jadi dua. kalau Ini kan jelas ya tadi. nggak bisa di pasal 74-nya nggak disebutkan untuk terkait perbaikannya. Yang jelas di situ perlawanan yang terakhir dikatakan Nah, oleh perlawanan di hakim. pasal 200, Bang. Iya betul, pasal 26. Jangan kita sesatkanlah publik ini jelas. Enggak, bukan disesatkan. Semua dilihat dari semua ini sudah kan pada rekamannya nonton. ada jelas. Iya sudah semua udah pada nonton dari awal gitu kan. Jadi Nah, maksudnya gini Bang, saya perjelas dulu dari Apalagi kubu- sorry Bang, apakah di sidang saya di situ Bang? Saya yang rekam langsung. Oke, dari- Saya sama memang- Bang Refli duduk sebelah. betul, nggak di sidang, tapi saya melihat langsung. Sama apa Abang. bedanya? Saya melihat langsung di ruangan itu kan itu menjadi viral live kan gitu. Oke, Sama jadi aja. maksudnya dari pengacara Roy Suryo, dari kubunya Roy Suryo adalah ini dianggap sudah selesai. Udah begitu? selesai. Nggak ada lagi mau bentuk beliau- Kalau perlawanan, untuk perbaikan. tingkat pengadilan negeri, Menurut Abang? bukan tidak boleh memperbaiki, perintah hakimnya mengatakan silakan melakukan perlawanan gitu loh. Bukan tidak boleh memperbaiki. Wah, itu sesat Bang. Wah, Itu- ya ini silakan. rekamannya jelas kok. Ya silakan. Ini rekamannya itu jelas, jangan berpendapat. Ini pendapatnya fakta, Bang fakta. Rifai, silakan. Saya Dan norma pun mengatakan jelas seperti ya di itu. pasal 75. Ah. Pasalnya jelas ya. Ya, kaitan dengan ini kan namanya putusan selah. Putusan selah berarti kalau Saya bacakan lagi di pasal 75 kalau- nih, normanya ya. Kalau 75 ayat 4. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebenarnya dimaksud pada ayat 3. Oke, Hakim baik. memberi kesempatan satu kali kepada penuntut untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada Oke, pengadilan negeri. jadi maksudnya Ya, tapi adalah selain ini norma, masih bisa juga jalan hakim ya. dalam putusan tadi, tapi tidak bisa rekamannya cacat jelas. formil dibatalkan nggak bisa. Memberikan dua gitu loh. kemungkinan. Nanti kita lanjutkan lagi Perlawanan perdebatannya. atau memperbaiki. Kita Itu lanjutkan clear. perdebatannya, kita cacat jeda formil sejenak nggak ya. bisa. Tetap bersama kami. Itu perlawanan itu. Oh, jadi dari sini. Kalau dari kubu Mas Roy ini sudah kekeh bahwa oke, setelah putusan selah kemarin sudah habis ya artinya ya. Tapi dari kubu Bang Rifai masih bisa melakukan perlawanan atau perbaikan. Pertanyaannya kalau misalnya memang benar-benar batal ini demi hukum, gimana caranya Pak Jokowi bisa membuktikan? Atau sebenarnya Pak Jokowi juga menginginkan agar ini terus supaya bisa membuktikan hadir ke sidang membawa ijazah aslinya? Betul, kalau Pak Jokowi kan kembali lagi ya, kami sendiri sudah lelah mengikuti isu ini. Kami sudah digugat 7-8 kali, kami sudah di LP 2 kali di Barreskrim maupun di Polda DIY. Sementara dari sebuah proses hukum yang ada juga tidak bisa menuntaskan tuduhan ini. Sehingga dengan terpaksa kami melakukan sebuah upaya hukum, yaitu melaporkan di Polda Metro Jaya dengan harapan terbukalah sarana untuk membuktikan itu. Nah sebenarnya kan kemarin juga kita sudah cukup gembira ya, artinya sudah masuk ke dalam tahapan-tahapan yang memungkinkan akan masuk ke pemeriksaan pembuktian ya. Saya sendiri kemarin hadir, kita pikir tadinya eksepsi ditolak dan langsung masuk pembuktian. Karena jarang-jarang loh kemudian hakim ini menolak dakwaan jaksa. Jarang-jarang kejadian seperti ini. Betul, jarang-jarang. Tapi sebenarnya kalau buat saya itu lumrah-lumrah aja, Mbak. Jadi gini, ini kita sekarang sedang mengalami masa transisi ya. Perubahan KUHP secara menyeluruh ini baru pertama kali loh. Biasanya yang berubah tuh KUHP aja. KUHP ini sekaligus dan akhirnya membuat ya semua penegak hukum terkait juga perlu lebih cermat karena ada ketentuan peralihan, belum ada sistem hukum yang betul-betul baru ya. Contoh aja terkait dengan perbaikan dakwaan yang hanya boleh sekali, ini kan baru terjadi diatur. Jadi banyak hal yang baru sehingga wajar juga kita yang baru belajar ini mungkin juga ada di satu titik di hal-hal tertentu kita agak keserimpet lah gitu ya. Sehingga dan inilah tugasnya eksepsi atau perlawanan, dilakukan koreksi formalitas sebelum masuk ke pembuktian. Nah, tapi kalau kayak gitu Bang, ketika Abang yakin ketika nanti misalnya pada saat sidang pokok perkara hasilnya juga sama seperti yang dialami oleh terdakwa Dr. Tifa, ini masih terdakwa ya? Statusnya ya? Tersangka. Oh, tersangka balik lagi. Iya. Oke, kalau gitu pertanyaannya kenapa harus pede? Maksudnya gini, kan Mas Surya sejak awal menginginkan pembuktian itu kan, karena yakin ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu. Sampai kalau sekarang misalnya, masih menginginkan. Nah, kalau menginginkan, kenapa PD-nya itu lebih besar kayaknya sekarang untuk putusan selanya sama nih, artinya hakim akan menolak. Menolak siapa? Nanti kalau di sidang pokok perkaranya Mas Roy, berarti kan artinya tidak ada pembuktian untuk menghadirkan sama putusan dan Dr. Tifa. Betul. Ya karena memang dalam satu paket satu berita acara itu. Tapi kalau gitu kan harusnya Mas Roy kecewa juga dong. Maksudnya kan artinya tidak ada pembuktian di dalam sidang, Pak Jokowi belum datang akhirnya. Ya. Itu nanti kita mainkan di dalam pokok materi kita yang akan disidangkan. Saat ini kan Mas Roy ini masih dalam posisi kita dalam prapid, ya kan? Ya Dr. Tifa udah selesai, kita masih ada prapid yang ketiga nih.
Nah, ini juga berdasarkan Tapi kan belum masuk ke pokok perkaranya. Belum, statusnya masih tersangka. Ya, tapi makanya Prapid ketiga ini terkait masalah rehabilitasi. Karena hakim mengatakan 14 hari setelah putusan ini, putusan Prapid yang pertama. Makanya kita tunggu. Kemarin harusnya udah jalan dan mungkin kalau misalkan hitung rebo ya paling tidak Selasa rebo lagi atau Kamis udah putusan, tapi karena tidak hadir, turut termohonnya jaksa, ya udah hakim 2 kali dia bilang panggilan kalau sudah dianggap hadir dan dilewat. Itu adalah Prapid. Tapi kalau misalnya kita masuk ke sidang pokok perkara, kalau kita masuk sidang pokok perkara, Mas Roy yakin bahwa nanti hakim juga akan menolak dakwaannya karena kurang lebih sama dengan dakwaan Dr. Tifa. Kalau gitu bukannya seharusnya yang paling kecewa di sini adalah kubu Mas Roy. Artinya tidak jalan dong nanti untuk pembuktian asli atau tidaknya ijazah Pak Jokowi. Kita akan lakukan. Ini kan ada jalan juga. Ada yang melalui CLS Citizen Lawsuit kita juga sudah mainkan terkait dengan masalah penyelundupan pasal, penyelundupan orang yang mengaku dirinya sebagai korban. Kita juga ada yang ke PT UN. Banyak kita untuk mengarah ke sana. Dan ini juga untuk pembuktian terkait dengan masalah ijazah itu, ya nanti dari kubu kami akan meminta kehadirannya Bapak Insinyur Joko Widodo untuk hadir memperlihatkan ijazahnya. Itu harapan kami. Dan mengenai masalah nanti ada putusan yang serupa dengan Dr. Tifa, kita belum tahu karena ini belum terjadi kan. Yang penting kita akan jalani di persidangan ini secepatnya, insya Allah. Kalau Pak Jokowi inginnya seperti apa, Bang? Ya kembali lagi, kalau soal gugatan-gugatan kan tadi saya sampaikan, kami ini sudah menghadapi berbagai gugatan. Sekarang mau mengajukan gugatan-gugatan lagi yang seolah-olah ingin menguji soal ijazah. Kita ketahui bersama selama ini seluruh pengadilan konsisten menyatakan tidak dapat menerima karena menganggap bukan kompetensinya. Kembali lagi, itu satu. Itu kenyataan ya, berbagai putusan yang ada. Itu kan pendapatnya Bang Rifa. Putusan-putusan yang udah ada, Bang. Yang ada di Sleman, yang ada di Solo, yang ada di Jakarta gitu ya. Jadi di Polda Metro Jaya gabungan daripada Polres-Polres yang lain, walaupun di drop sama kejaksaan, yang masuk itu hanya laporannya Bapak Joko Widodo aja gitu loh. Jadi akhirnya itu tetap masuk. Nggak selesai. Yang jadi korban itu Bapak Joko Widodo. Pokok perkara gitu ya. Langsung ke sana gitu. Tidak masuk yang gitu ya. Jadi biar semuanya teruji. Ya. Baik. Kembali lagi buat saya ini hanya kembali lagi Pak Roy ini nggak serius gitu ya. Nggak serius. Sangat serius Bang. Sangat serius. Takut sangat serius. Prapid itu dilakukan berdasarkan pasal 158 sampai 164 KUHP baru. Itu jangan salah. Oke, artinya di sini menurut Anda Mas Roy ini masih menunda-nunda. Tapi kalau Pak Jokowi sebenarnya pengennya cepat ya biar semuanya kelar ya. Oke, baik. Punya bukti apa yang menuduh kepalsuan kita akan lakukan semaksimal mungkin dengan upaya hukum melalui pra peradilan, melalui pokok perkara yang materi kita akan lakukan, akan gempur. Semoga ijazah ini bisa dibuktikan, dar gitu kan? Bener ya? Dan asli. Asli. Oke, terima kasih Bang Yasena, Bang Rifai, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan program Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml, setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra, mewakili Tifal Solesa pamit. Sampai jumpa, selamat malam.